Selamat pagi teman-teman. Ini saya menuju ke Jember PTPN 12 di Kebon Kelataan. Ini saya masih di tol Pasuruan. Tolnya masih sepi nih. Ini saya menuju ke gerbang tol Probolinggo teman-teman, terakhir nanti. Nanti saya keluar dari tol Probolinggo baru ke Lumajang, terus Jember. Ini tolnya lumayan bagus, cuman kondisi corona ini mungkin jadi tolnya ini sepi. Sepertinya tol ini saya gunakan sendiri, nggak ada temennya. Jarang-jarang ada yang menyalip teman-teman. Nah, ini baru ada satu yang mendahului saya. Saya kecepatan masih di bawah 100 km per jam. Ini perjalanannya lurus terus sepanjang 67 km. Jadi ya sedikit membosankan karena di depan ini pemandangannya biasa-biasa saja. Di samping juga gitu, cuma ada sawah-sawah, jadi sedikit membosankan. Tapi saya berusaha untuk tetap fokus memandang ke depan. Kalau di tol ini kita harus ekstra hati-hati, jangan lengah, karena jalan tol ini jalannya kebanyakan lurus, kebanyakan supir-supir itu tancap gas untuk segera sampai, kurang fokus. Itu yang menyebabkan banyaknya kecelakaan di jalan tol. Selain itu banyak yang ngantuk ya, kecapean di jalan. Nah, ini kalau ngantuk, saran saya harus berhenti di rest area. Di sepanjang tol ini pasti ada rest areanya teman-teman. Jadi bisa istirahat sejenak, minum kopi, melepas penat. Kalau tidak ada rest area, kalau sangat terpaksa sekali ya bisa minggir ke jalur sebelah kiri untuk menghilangkan rasa kantuknya itu. Nah, ini saya Pasuruan Grati Probolinggo. Ini masih lurus teman-teman. Saya di sini sendirian teman-teman. Di perjalanan ini saya sendirian, makanya saya ngobrol sendiri nih di video ini. Saya membuat video ini agar saya tidak mengantuk. Wah, ini teman-teman, di depan saya ini ada mobil banyak ini. Wah, kalau diminta satu boleh nggak ya? Wah, ini Mitsubishi. Loh, ada dua teman-teman. Waduh, ini isinya 5 ini. Satu trailer. Nah, ini juga ini lebih bagus lagi nih. Di atas 3,
di bawah 2 teman-teman, jadi 5, 10 totalnya sama yang tadi Mitsubishi. Nah ini baru ada yang nyalip lagi, kondisinya sepi, mungkin ada dampak dari corona ini sehingga tolnya agak sepi. Mudah-mudahan aja wabah ini segera berakhir dan semuanya bisa beraktivitas seperti biasa. Ada rest area ini di depan saya, ini ada rest area, tapi saya terus saja soalnya saya tidak merasa ngantuk dan tidak terlalu capek. Ini saya salib teman-teman, truknya ini jalannya lambat. Oh lambat. Ini lurus terus. Untuk pengemudi itu harap memperhatikan kondisi kendaraannya. Jangan sampai terjadi mogok di tengah jalan, terutama di tol. Itu akan mempersulit, akan membuat kita tambah kacau. Soalnya di sini kita harus minta pertolongan dari jasa marga. Jadi kondisi kendaraannya harus diperhatikan, harus benar-benar fit kalau masuk tol. Bannya harus dicek, jangan sampai tekanan udara di dalam ban ini berlebihan atau kurang udara. Ini ada rambu-rambu jalan tol. Nah ini saya masih harus terus yang biru nih, Grati Tongas Probolinggo. Jadi saya lurus, tidak belok. Jadi saya ke warna yang biru, Grati Tongas Probolinggo. Jalurnya di tol ini lengkap sekali. Seperti saya ini kan tidak tahu jalan, mau ke Probolinggo juga tidak tahu. Jadi saya hanya berpedoman pada GPS dan rambu di tol ini. Terus terang teman-teman, saya di Probolinggo ini ya, baru kali ini saya melakukan perjalanan sendiri. Biasanya saya ditemani teman saya yang memandu saya untuk jangan sampai saya salah jalan. Sebab kalau di tol itu kalau sudah salah jalan, waduh, kacau teman-teman. Kita harus keluar tol lagi dan masuk tol lagi, dan itu tambah jauh jaraknya. Soalnya kita tidak bisa putar balik. Sebab saya dulu waktu dipandu awal-awal itu kejadian seperti itu.
Jadi waktunya belok saya lurus, jadi saya salah jalan di tol tempo hari itu. Jadi ya terpaksa harus keluar tol dulu, saya baru masuk tol lagi. Ibaratnya putar balik lah. Tapi ya itu jaraknya nggak karu-karuan jauhnya. Tapi sekarang ini berhubung teman saya ini tidak bisa ikut, ya terpaksa saya harus memberanikan diri untuk berangkat sendiri, teman-teman. Pakai mobil Avanza ini. Saya cuma berpedoman pada Google Map dan rambu-rambu di tol ini. Pembangunan tol ini lumayan, teman-teman, sangat membantu bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi mempersingkat waktu lah. Di sini benar sekali Pak Jokowi membangun jalan tol ini ya, karena untuk kedepannya, untuk anak cucu kita itu akan sangat merasakan sekali. Meskipun dana untuk membangun dari tol ini sangat besar, teman-teman, insya Allah ada manfaatnya dan bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Saya tidak bisa membayangkan, teman-teman, kalau jalan yang ada di Indonesia itu jelek, terputus, atau bahkan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Itu sangat miris sekali. Sebab Indonesia ini kan termasuk negara berkembang. Jadi kalau jalannya itu tidak bagus, transportasinya tidak lancar, maka segala sesuatunya ya gitu, tidak lancar. Mengangkut bahan bakar ataupun kebutuhan hidup, sayur, makanan itu ya terhambat semua, dan itu juga memerlukan biaya yang tinggi. Jadinya harga-harga juga naik semua, dan masyarakat akan sulit untuk menjangkau atau membeli barang tersebut. Jadi syukur alhamdulillah ini ya ada tol ini, sehingga biaya transportasinya lebih mudah dan lebih murah. Sayang ini ya, waktunya kurang tepat. Kalau ini pembangunan ini jauh dibangun sebelum adanya dampak penyakit corona, mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat ini. Tapi berhubung kita pembangunannya agak-agak terlambat ya, teman-teman ya. Jadi kita bangun terus timbul dampak wabah penyakit ini, penyakit corona ini. Jadi seolah-olah pembangunan tol ini tidak bisa dirasakan secara langsung,
karena yang menggunakan jalan tol ini sedikit, teman-teman. Apalagi kalau seperti yang kemarin kejadiannya itu, warga dilarang mudik, warga dilarang pulang kampung. Jadi mereka kebanyakan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi sepertinya pembangunan tol ini kurang dimanfaatkan gitu loh. Menurut saya seperti itu. Tapi gimana lagi ya, wabah ini sudah menyebar, sudah mewabah. Jadi semua negara ini ikut merasakan semua. Ya, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan masyarakat khususnya Indonesia ini bisa hidup layak seperti yang dulu, bisa merasakan pembangunan yang sekarang ini merata, bisa menggunakannya ya. Moga-moga tidak berlangsung lebih lama, teman-teman. Dampak corona ini sudah 2 tahun. Saya sudah 2 kali ini tidak pulang kampung. Jadi ya sebetulnya kangen sekali sama orang tua. Ingin suasana di desa itu bagaimana, mengenang masa lalu, masa kecil. Itu tidak bisa. Sekarang segala-segalanya pakai online. Tapi ya gimana lagi, kita cuma bisa berdoa. Begitu saja, teman-teman. Saya berterima kasih sekali sama teman-teman yang mau menemani saya di dalam perjalanan ini, sehingga saya tidak merasakan kantuk dan tidak merasakan bosan. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.